Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban insyaallah, dan tentunya hanya tinggal beberapa pekan lagi, berapa hari lah ya, kita akan masuki Ramadan. Tepat sekali jika pembahasan kita saat ini masih tentang tobat, karena persiapan yang paling utama memasuki Ramadan itu adalah membersihkan diri dari dosa. Itu seperti halnya saat kita ingin menghiasi rumah dengan aneka aksesoris, dengan segala perhiasannya, maka tentu lebih dulu yang kita lakukan adalah membersihkan rumah itu ya. Kalau rumah kita mau kita hias dalam kondisi rumah itu kotor, kira-kira gimana hasilnya? Atau mau ngecat besi yang sudah berkarat tanpa dibersihkan karatnya, nempel nggak? Rontok lagi nanti. Nah, di Ramadan ini kita akan menghiasi diri dengan aneka ragam kebaikan. Puasa, malamnya sholat, tahajud, baca Quran, berusaha untuk menampilkan akhlak yang baik begitu. Nah, supaya itu nempel, itu jadi akhlak, jadi perhiasan, maka buang dulu kotoran-kotorannya nih yang ada dalam diri gitu. Nah, maka mari kita lihat keterangan lanjut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai tobat ini. Kita masuki hadis yang keempat. Wa an Abi Musa Abdillah ibn Qais Al-Ash'ari, dari Abu Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, yang lebih dikenal dengan Abu Musa Al-Ash'ari, yang ini merupakan cikal bakal Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang digagas oleh Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu adalah turunan dari Abu Musa Al-Ash'ari, itu sahabat ini radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar, supaya orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kesalahan, berbuat dosa di siang hari bertobat di malam itu. Maka membentangkan tangan artinya apa? Memberi kesempatan untuk menerima tobat siapapun yang tobat di malam hari itu. Nah, para ulama salaf, mereka tidak berani mentakwil ketika ada keterangan-keterangan yang ada berkaitan dengan sifat Allah. Maka ketika disebut di sini Allah membentangkan tangan, ya, mereka mengatakan innalillahi yadan,
huwa a'lamu bihaqiqatiha wa kaifiyati bastiha. Allah itu punya tangan, akan tetapi dialah yang lebih tahu tentang hakikat dari tangan itu seperti apa, dan cara membentangkannya seperti apa hanya Allah, dan sesuai dengan keagungan Allah. Jangan dibayangkan tangannya seperti tangan manusia, membentangkan tangannya seperti manusia membentangkan tangannya. Itu pemahaman ulama salaf begitu ya, karena Nabi mengatakan Allah membentangkan tangan, ya Allah punya tangan. Seperti apa tangannya, sebesar apa, jangan dibayangkan. Allah yang maha tahu hakikatnya dan cara membentangkannya itu. Akan tetapi ya, para ulama khalaf mereka lebih cenderung mentakwil untuk menghindari kesesatan pemikiran yang muncul di kalangan orang-orang awam kalau disebut Allah itu punya tangan. Kenapa? Karena Allah punya sifat, salah satunya adalah al-mukhalafah lil hawadis, ya, berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Allah tadi punya tangan, berarti sama dong seperti manusia. Nah, untuk menghindari itu, maka para ulama khalaf cenderung mentakwil. Lalu apa maksudnya membentangkan tangan itu? Anna hadza kinayatun an basti rahmatihi wa sa'atiha. Itu adalah kiasan dari membentangkan rahmatnya dan menunjukkan luasnya rahmat Allah, gitu. Wa fathuhu babat taubati li'ibadih, serta kiasan bahwa Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya dan selalu terbuka setiap saat. Karena lanjutan ayat, lanjutan hadisnya, wa yabsutu yadahu bin nahar. Kalau tadi disebut Allah membentangkan tangannya di malam hari, dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari, supaya orang-orang yang mungkin berbuat salah di malam hari, saat itu dia tobat. Berarti kalau begitu, ya setiap saat, siang dan malam, pintu taubat itu selalu terbuka bagi siapapun yang mau bertobat. Maka tidak ada waktu pertaubatan yang khusus. Siapa yang mau tobat harus waktu itu, tidak ada. Semua waktu adalah kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah. Sampai kapan lalu itu Allah sediakan? Hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dari mana? Tempat terbenamnya di mana? Barat. Jadi sampai matahari terbit dari barat. Maka artinya kalau matahari sudah terbit dari barat, saat itu manusia akan panik, semuanya bertobat, tapi tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Sudah ditutup pintu tobatnya. Nah, apakah itu akan terjadi? Ya, pasti. Karena apa yang disampaikan Rasul bukan hanya omong kosong. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berbicara sesuatu, melainkan itu hakikatnya adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Tuh. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, menunjukkan bahwa rahmat Allah kepada hamba-hambanya serta ampunannya terhadap mereka mencakup semua waktu, tidak berlaku khusus
hanya suatu waktu saja. Walaupun sebagian waktu memang ada yang memiliki keistimewaan. Ada waktu yang istimewa. Bahkan di saat itu dalam keterangan Nabi yang lain, Allah turun ke langit dunia. Salah satunya untuk apa? Allah menunggu. Barangkali ada hambanya yang saat itu bertobat. Allah janjikan, aku akan ampuni dosanya. Kapan itu? Saat dimana Allah, kata Nabi, turun ke langit dunia. Sepertiga akhir malam. Nah, itu istimewa. Ya, kalau mau kita manfaatkan, itu istimewa sekali. Sepertiga akhir malam, dan bulan Ramadan besok kita pasti bisa bangun saat itu karena mau sahur. Maka jangan disia-siakan nanti selama Ramadan tiap pagi hanya bangun semata-mata untuk sahur. Sayang. Ya. Jadi jangan sampai bangun tidur itu cuma semata-mata untuk sahur, nggak pakai cuci muka, malah bangun langsung makan gitu. Aduh. Nggak usah pakai garam ya. Jangan begitu ya. Manfaatkan, lumayan sebulan nih buat latihan. Itu barangkali yang selama ini belum terbiasa bangun untuk tahajud. Nah, Ramadan kan pasti bangun karena kita mau sahur. Nah, manfaatkan latihan, manfaatkan untuk sholat, banyak istighfar di situ. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah, keluar Ramadan bersih kita ya, insya Allah. Karena nggak tahu nih Ramadan besok ini, pertama sangat belum ada kemungkinan besar, itu artinya tidak ada kepastian bahwa kita masih hidup ketika Ramadan datang. Yang kedua juga tidak ada garansi bahwa tahun depan kita masih bisa bertemu Ramadan. Ya, ayolah manfaatkan, masih ada waktu nih persiapannya. Tuh. Ya, bukan hanya mempersiapkan kormanya, yang penting adalah mempersiapkan diri kita supaya siap melakukan kebaikan, karena maksiat itu kata para ulama akan menghalang seorang hamba dari kebaikan. Jadi kalau kurang semangat berbuat baik, sedikit keinginan untuk berbuat baik, boleh jadi itu adalah pengaruh dari maksiat dalam diri kita yang belum dibersihkan. Nah, yang kedua, dorongan untuk segera bertaubat apabila terjadi maksiat, baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan yang ketiga, penerimaan taubat terus berlangsung selama pintunya terbuka dan akan ditutup pintunya setelah matahari terbit dari barat, yang merupakan tanda besar di antara tanda-tanda kiamat, di mana tanda besar kiamat itu semuanya ada 10. Kalau tanda kecil banyak sekali dan sudah banyak yang kita lihat dan kita saksikan. Tinggal menunggu tanda besarnya. Nah, salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat, juga munculnya Dajjal, lahirnya Imam Mahdi. Nah, itu adalah tanda-tanda besar itu. Ya, tanda-tanda besar kiamat. Nah, kalau ini bahkan ada yang mengatakan itu adalah tanda besar yang paling terakhir, karena setelah itu akan hancur alam ini. Baik, kita lihat lagi hadis yang kelima. Ini masih semakna dengan hadis tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya,
Maghrib itu arti sebenarnya adalah tempat terbenam, tapi kemudian diterjemahkan lebih mudahnya barat. Masyrik artinya tempat terbit, ya, tapi kemudian diterjemahkan dengan timur, karena tidak pernah ada matahari terbit dari selain arah timur. Nah, kecuali nanti itu, ya. Nah, jadi hadis ini apa faedahnya? Bahwa Allah Ta'ala akan menerima taubat dari hamba-hambanya sebagai karunia darinya apabila taubatnya memenuhi syarat pastinya. Masih ingat ya syarat taubat? 1, nadam, menyesali perbuatan itu. 2, ikhla, mencabut diri dari maksiat itu, berhenti dan menjauhi segala hal, segala wasilah yang dapat menyampaikan dia pada dosa itu. Itu ikhla. Lalu yang ketiganya ada azam, bertekad di hatinya tidak akan mengulang lagi, yang kesemuanya itu diikrarkan dalam ucapan istighfarnya, astagfirullahalazim, sehingga istighfarnya betul-betul keluar dari hatinya. Nah, kalau berkaitan dengan hak manusia ditambah satu lagi dengan al-bara'ah min haqqil adami, membebaskan diri dari hak adami dengan cara minta maaf kalau itu berkaitan dengan kehormatan, tapi kalau berkaitan dengan harta yang pernah diambil wajib dikembalikan. Tidak cukup minta maaf, tapi harus dikembalikan. Baik, itu yang pertama ya, yang memenuhi syaratnya. Dan diantara syaratnya adalah bahwa taubat yang dilakukan itu terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat. Bahkan pihak NASA sendiri kan sudah mengisyaratkan itu. Satu saat matahari kita ini akan bergeser. Dia sangat mungkin, itu secara ilmiah pun, matahari satu saat akan terbit dari barat. Itu bahkan dalam keterangannya itu lebih jelasnya, saat itu betapa manusia tidak panik. Matahari yang tiap hari terbit dari timur, tiba-tiba hari itu terbit dari barat sampai tengah hari, kemudian kembali lagi ke barat. Panik semuanya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dan semuanya ketakutan. Saat itu mungkin ada banyak orang yang sebelum itu kafir, saat itu menyatakan iman kepada Allah, tapi tidak diterima. Al-An'am ayat 158, isyaratnya ada di situ. Ya, surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari saat datang sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, yang la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, di mana di hari itu kata Allah tidak lagi bermanfaat imannya seseorang untuk dirinya jika sebelum hari itu dia tidak pernah beriman kepada Allah. Ya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau ia belum mengusahakan kebaikan pada imannya. Nah, jadi walaupun saat itu banyak orang mungkin menyatakan iman, terlambat sudah, tidak akan berguna lagi itu imannya, karena sudah ditutup pintu tobatnya. Jadi itulah ya, berarti hadis tadi menunjukkan batasan kapan tobat itu akan diterima oleh Allah adalah batasnya secara umum sampai matahari terbit dari barat. Kapan itu akan terjadi
tidak ada yang bisa mengetahui, tapi itu pasti. Maka setiap hari kalau masih melihat matahari terbitnya dari timur, bersyukurlah dan segera manfaatkan untuk tobat. Kenapa? Kita nggak tahu besok mataharinya terbit dari timur atau dari barat. Yang kedua, kita juga nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Maka jangan menunggu besok, jangan menunggu lusa. Hari ini manfaatkan untuk kita membersihkan diri dari dosa. Tobat. Ya. Kemudian hadis yang ke-6, kita lanjut lagi. Wa an Abdurrahman Abdillah ibn Umar, dari Abdurrahman namanya, Abu Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla itu akan menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir. Yugharghir itu adalah asalnya nih, ya, ja'lus syarab fil fam summa tardiduhu ila asli hulqumi fala yabtali'uhu. Yang disebut yugharghir itu asalnya, Pak, menjadikan air minum di dalam mulut lalu dibolak-balik itu sampai ke kerongkongan dan tidak ditelannya. Gitu. Kan begitu bunyinya? Kalau air di mulut terus kita tahan sampai di kerongkongan. Gitu. Nah, itu adalah al-ihtidar wa wusulur ruh ilal hulkum. Itu isyarat, kiasan dari sakaratul maut, di mana ruh sudah sampai di kerongkongan. Bunyinya begitu, ngorok. Jadi ini adalah batas akhir penerimaan taubat yang berlaku bagi masing-masing individu. Kalau tadi yang berlaku umum bagi seluruh hamba Allah sampai matahari terbit dari timur. Nah, yang berlaku bagi setiap individunya bahwa Allah akan menerima taubat seorang hamba itu sebelum dia sakaratul maut, ya, sebelum dia sakaratul maut. Berarti pada saat itu ketika ruhnya sudah sampai di tenggorokan, karena ruh itu kalau kematian yang normal, malaikat maut datang dengan rombongan. Jadi nggak sendiri, Pak. Malaikat maut itu kalau mau mencabut nyawa seseorang, dia datang dengan para pembantunya, ada asistennya, itu malaikat-malaikat yang lain. Nah, lalu mencabut ruhnya itu mulai dari kaki dulu, dari kaki terus, ya, dimatikan saraf-sarafnya, terus naik itu merambat ke atas, ya, sampai ke lutut, lutut ke bawah dingin sudah, naik lagi terus sampai ke perut. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal di kerongkongan nih, tinggal malakul maut itu tugasnya untuk mencabut. Jadi ada malaikat-malaikat lain yang membantu, ya. Nah, kalau sudah di situ baru dia mengatakan, saya tobat, saya mau sholat,
saya mau sedekah, saya nggak mau lagi maksiat, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Itulah yang terjadi pada Fir'aun. Ya, ketika sudah ditutupkan lagi air laut itu kan, Nabi Musa nyeberang laut, muncul daratan kering di tengah lautan, samping kanan kirinya air laut itu menjulang seperti gunung gitu. Tapi tidak menyatu. Nabi Musa bisa lewat. Fir'aun mengikuti dari belakang, mau mengejar Nabi Musa. Nabi Musa sudah sampai ke tepian berikutnya, Fir'aun masih di tengah lautan. Allah tutupkan lagi itu air laut, tenggelam semua. Nah, saat Fir'aun dalam keadaan sakaratul maut, baru saat itu dia sadar. Karena sebelum itu pun hakikatnya sebetulnya hati nuraninya itu mengakui kalau Nabi Musa itu nabi. Cuma egonya, kesombongannya, serta pengaruh al-malaknya ini. Siapa itu malak? Pemuka-pemuka kaumnya. Coba lihat di Al-Quran, ketika menyebut Fir'aun itu tidak disebut sendiri, selalu diiringkan Fir'aun wa mala'ahu, wa mala'ihi, atau wa mala'uhu. Selalu ada itu, Fir'aun dan para pemukanya. Nah, itu juga memberi isyarat pada kita bahwa kezaliman penguasa itu ya juga tidak luput dari pengaruh pemuka-pemuka kaumnya juga, itu yang mempengaruhi dia gitu. Jadi kalau ada penguasa yang zalim, nah itu pasti bukan hanya mutlak pribadinya, tapi kroni-kroninya nih yang ada di sekitar penguasa itu yang memberikan pengaruh. Sama Pak, hari ini juga begitu ya, dimanapun itu yang namanya penguasa, kalau ada yang memang seperti itu. Nah, kita kembali tentang Fir'aun tadi. Ketika Fir'aun ditenggelamkan, Allah gambarkan loh, ada di surah Yunus itu. Baru dia mengatakan, amantu bi annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Kata dia, saat ini saya percaya deh bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang diimani oleh Bani Israel. Masih tetap nggak mau nyebut Allah. Begitu ngomongnya. Masih ada saja tersisa tuh kesombongannya ya. Saya percaya deh, itu tidak ada Tuhan kecuali Dia yang diimani oleh Bani Israel. Makanya dalam satu riwayat ya, dalam tafsirnya itu malaikat Jibril setelah itu datang dan menyumpal mulutnya Fir'aun dengan pasir laut itu. Untuk apa? Menghalangi dia supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kok jahat malaikat Jibril? Yaitu perintah Allah. Ya, mungkin malaikat Jibril inisiatif sendiri, karena kekufuran sebelumnya yang menyebabkan terhalang dia dari kesempatan untuk beriman ya, terhalang untuk beriman, tidak diterima oleh Allah, nggak ada gunanya itu ya, karena sudah ini yogorgir itu. Padahal di antara pengikutnya ada yang selamat dan beriman kepada Nabi Musa, itu diantaranya ya. Fir'aunnya tenggelam dan mati di situ. Walaupun begitu, tidak hanyut dan kemudian hancur di dalam laut tubuhnya. Dengan kehendak dan izin Allah, tubuh Fir'aun itu ngambang dan terdampar ke tepian. Al-yauma nunajjika bibadanika, kata Allah, hari ini kami selamatkan tubuhmu. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi tanda kebesaranku bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Sengaja, bukan semata-mata. Awetnya jasad Fir'aun sampai hari ini bukan semata-mata karena dibalsem oleh orang-orang Mesir yang menemukannya, tetapi karena Allah yang menghendaki
supaya manusia mengambil pelajaran. Tuh, orang yang sombong itu seperti itu akhirnya. Saking sombongnya ngaku diri jadi Tuhan. Ya. Siapa hari ini yang sombong terus ngaku dirinya Tuhan? Tidak ada. Tapi sesombong-sombongnya Firaun akhirnya mati juga. Tidak ada yang abadi. Baik, ya, jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis nomor 6 ini adalah bahwa di antara syarat taubat itu dilakukan seseorang sebelum sampai pada keadaan yang menurut kebiasaan seseorang tidak akan hidup lagi setelah itu. Secara umum ya, kalau sudah seperti tadi itu kondisinya, itu sangat-sangat jarang, terus ruhnya balik lagi gitu. Udah, tinggal nunggu saja. Nah, ke ubun-ubun itu diambilnya di ubun-ubun, ruhnya tarik. Makanya mata mengikuti ruh. Ya, mata itu. Makanya kadang-kadang suka ada yang terbuka kan matanya. Makanya dianjurkan supaya ditutup tuh. Bismillah ala millati Rasulillah, itu bacanya. Ya, kalau nutup mata orang yang sudah meninggal itu, kalau misalnya melotot gitu. Ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, tidaklah ada tobat itu diterima oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala, baru dia mengatakan, inni tubtul an, sungguh saya tobat sekarang. Sama ya, kalau Nabi mengatakan malam yugargir, nah ayat Al-Quran mengatakan tidak akan diterima tobat orang-orang yang melakukan kesalahan, sehingga ketika kematian datang baru dia mengatakan saya tobat sekarang. walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga sama tidak akan diterima tobatnya orang-orang yang mati dalam keadaan mereka kafir. Memang kapan mereka mau tobat kalau mati dalam keadaan kafir? Nanti di akhirat. Makanya kita menemukan ada ayat orang-orang minta dikembalikan ke dunia. Kalau saja mereka dikembalikan akan beriman dan berbuat baik, nggak ada gunanya. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, mereka itu kami telah sediakan untuknya azab yang pedih. Nauzubillah ya, jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Ayo manfaatkan setiap hari untuk bertaubat. Rasulullah saja setiap hari istighfar dan tobatnya tidak kurang dari berapa yang sudah kita pelajari sebelumnya tuh ya, 70, ada yang lagi 100 ya. Berarti kita harus lebih dari itu ya. Baik, kita lanjut lagi satu hadis lagi nih. Lumayan agak panjang ini hadisnya. Dari Zir bin Hubaish, qala, ia berkata, ataitu Safwan bin Assal, saya pernah datang menemui Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, as'aluhu anil mashi alal khuffain, saya bertanya kepadanya tentang mengusap kedua sepatu. Di dalam pembahasan fikih itu ada yang namanya mashul khuffain, mengusap sepatu, yaitu prakteknya adalah saat seseorang berwudu,
ketika ia membasuh kaki tidak melepas sepatu yang dipakainya, tapi cukup hanya mengusap bagian atas sepatunya, dan itu dianggap sah. Nah, itu namanya mashul khuffain. Boleh, tapi ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Salah satunya adalah sepatunya harus sepatu yang menutup sampai mata kaki. Dan tidak boleh ada yang robek, ada yang bolong. Harus ketutup itu sampai mata kaki. Berarti ya kayak sepatu-sepatunya apa? TNI gitu ya, atau yang semacam itulah. Terus pada saat dia mengenakan sepatu sudah dalam keadaan suci, punya wudhu. Tuh, syarat yang kedua tuh. Jadi sudah punya wudhu sebelumnya. Syarat berikutnya, untuk orang yang mukim berada di tempat tinggal, ketentuannya boleh melakukan itu 1 hari 1 malam waktunya. Dan selama itu sepatunya tidak boleh dilepas. Jadi kalau mungkin misalnya, termasuk makna sepatu adalah kaos kaki. Kaos kaki asal tebal, nutup, tidak terlihat kulit. Mungkin kalau ekstrim cuaca misalnya sangat dingin, kita di rumah nggak bisa melepas kaos kaki itu, boleh itu, mengambil itu selama sehari semalam, tapi waktunya kalau bukan musafir mah. Syaratnya tadi wudhu dulu baru pakai itu. Nanti pada saat mau wudhu kembali itu tidak usah dibasuh kakinya, cukup diusap. Ya, kalau diusap itu tidak diguyur, cukup dengan air yang nempel di telapak tangan diusap, dan hanya bagian atas saja sepatunya, bawahnya tidak perlu. Kotor dong, iya, tapi itulah syariat. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau memang agama itu berdasarkan akal, maka mengusap sepatu itu yang lebih pantas bawahnya, bukan atasnya, karena yang kotor bawahnya kan. Tapi syariat menetapkan cukup atasnya saja. Bawahnya gimana? Kotor dong, mungkin ada najis, cukup digosokkan ke tanah saja, itu dianggap suci. Nah, tidak boleh dilepas tapi selama itu. Untuk musafir batas waktunya 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam itu sepatunya nggak boleh dilepas. Tidur dipakai, itu buang air dipakai, sholat dipakai. Makanya ini nggak bisa. Kalau saat ini mau kita ambil, misalnya mau pulang kampung, saya mau ngambil ini ya, misalnya biar wudhunya nggak usah ngelepas sepatu, ya nggak bisa. Emang di rest area masuk masjid nggak dilepas itu sepatunya? Ya, nggak bisa ya. Ya kecuali mungkin kalau petugas-petugas di lapangan ya, kayak tim SAR gitu yang di hutan berhari-hari, nah, bisa tuh ngambil itu. Rukhsah ini, mashul khuffain. Nah, si Zir bin Hubais ini datang kepada Sofwan bertanya tentang mashul khuffain. Dia mengatakan, "Maja abika ya Zir?" Kata Sofwan, "Apa yang membuatmu datang wahai Zir?" Lalu saya pun menjawab, "Ibtigho al-ilmi." Oh, saya mau cari ilmu. Faqal, maka Sofwan, kalau bapak berangkat dari rumah datang ke sini niatnya thalabul ilmi, dinaungi oleh malaikat, cuma nggak kelihatan. Ya, kalau kelihatan balik lagi kita nggak jadi takut. Jadi ada malaikat yang menaungi. Tanya tuh. Innahu qad hakka fi sadri al-masu 'alal khuffain ba'dal ga'id wal baul. Kata Zir itu begini, katanya, ada yang masih mengganggu dalam benak saya nih tentang mengusap 2 sepatu setelah buang air kecil atau buang air besar. Wa kuntu imra'an min ashab wa kunta imra'an min ashabin nabi. Nah, Anda ini kan termasuk sahabat Nabi. Saya datang kepada Anda ini, apakah Anda pernah mendengar Nabi menjelaskan sesuatu tentang ini?
Saya mau mengusap sepatu nih, sepatu saya nggak dibuka, nggak dilepas. Tuh, terus bagaimana nanti kalau saya habis buang air besar, buang air kecil? Nah gitu. Maka kata sopan, oh iya ada katanya, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafidin alla nanzi'a khifafana. Nabi itu menyuruh kami apabila kami melakukan perjalanan supaya kami tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah, junub, ada hadas besar. Lakin min ga'it wa baulin wa naum, akan tetapi karena sebab buang air besar, buang air kecil, atau karena tidur, Nabi tidak menyuruh kami untuk melepas. Itu maksudnya tuh. Jadi buang air besar, buang air kecil pakai terus, tidur pakai terus. Tapi kalau sebelum 3 hari itu berakhir ternyata kita misalnya junub, mimpi basah, udah batal tuh masul khufainnya, lepas sepatunya. Gitu maksudnya ya. Lalu nah, kata Zir, saya pun bertanya lagi kepadanya, hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an? Apakah Anda juga pernah mendengar Nabi berbicara tentang hawa sesuatu? Hawa itu maksudnya apa? Keinginan atau kecintaan, rasa cinta. Oh iya, katanya, kunna ma'a Rasulillah fi safarin. Pernah kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, fa bainama nahnu indahu idznadahu arabi bi sautin lahu jahwari. Pernah satu ketika Nabi dalam perjalanan, kami ikut bersama beliau. Ya, di dekat beliau saat itu ada seorang Arabi, Arab Badui, Arab dari pedalaman, Arab dari kampung. Maka dia memanggil Nabi dengan suara yang keras. Ya Muhammad, itu. Gak ada sopan-sopannya. Dia mukmin, itu, beriman, nggak ada sopan-sopannya. Manggil ya Muhammad. Maka Nabi pun menjawab dengan nada yang sama dengan ucapan haum. Ya gitu. Itu bahasa Arabnya begitu ya. Ya Muhammad. Jadi kalau kita apa ya? Hoi, itu kali ya. Nah. Maka saya pun katakan pada orang itu, celaka kamu. Ya. Nggak sopan ente. Ugdud min sautik fa innaka indan nabi. Rendahkan suaramu. Kamu itu di hadapan Nabi. Dinasihatin tuh si Badui tadi. Waqad nuhita an hadza. Kamu dilarang berbicara seperti itu, mengeraskan suara di hadapan Nabi. Apa kata dia? Wallahi la agdud. Demi Allah, saya nggak bisa merendahkan suara. Nelayan kali Pak. Ya. Sama kan nelayan di kita juga. Kalau ngomong kenceng-kenceng. Karena hari-harinya begitu. Ya kalau nelayan bisik-bisik mah gak kedengeran. Jadi hari-hari begitu dia mungkin biasanya begitu. Saya nggak bisa katanya, demi Allah. Lalu si Arabi itu mengatakan begini, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Masa seseorang yang mencintai satu kaum dia tidak boleh bertemu dengan mereka? Nah, jadi si Badui ini ingin ketemu Nabi karena dia merasa cinta dengan Nabi. Dihalangi oleh sahabat tadi cuma gara-gara dia keras suaranya. Maka dia bilang begitu. Masa seseorang yang mencintai satu kaum dia nggak boleh bertemu dengan mereka? Akhirnya Nabi mengatakan begini, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap orang itu nanti di hari kiamat akan bersama-sama dengan siapapun yang dia cintai. Oh, seneng akhirnya tuh si Badui. Jadi siapapun yang menjadi idola kita hari ini, siapapun yang kita cintai di dunia ini, nanti bareng sama mereka. Siapa idola kita? Ya jangan sampai ya selain Nabi Muhammad nih. Oh, idolanya artis Korea. Oh, udah bareng tuh berarti ya. Nah, silahkan. Maka bagi seorang mukmin muslim tidak ada yang lebih tinggi dari Allah dan Rasulnya di hatinya, ya. Famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban min mal maghrib
dan Nabi terus bercerita kepada kami sampai beliau menyebut ada satu pintu di arah barat itu, katanya yang lebarnya itu pintu adalah sepanjang dan selama perjalanan 40 atau 70 tahun. Lebar banget tuh pintu ya. Itu katanya pintu itu. Lalu sebagian riwayat mengatakan itu adanya di arah Syam. Syam itu sekarang Syria. Kalau dulu yang disebut Syam itu ya cakupannya adalah Suriah atau Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Itu Syam dulu itu sebutnya. Nah, di mana pertempuran terakhir sebelum kiamat umat Islam melawan Yahudi itu juga terjadinya di sana. Ya, akan terjadi di sana, Pak. Makanya sekarang dipersiapkan para mujahidnya itu. Ya. Itu Allah mempersiapkan orang-orang yang kuat imannya di sana itu. Nanti akan terjadi peperangan itu di sana. Di Syam tuh, katanya. Allah telah menciptakan pintu itu pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Akan terbuka terus sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nah, sama ini ya. Nah, kurang lebih sama lah, hanya ada tambahan tadi tentang mashul khufain dan tentang kecintaan. Jadi modal cinta kepada Rasulullah itu akan menjadikan kita mungkin bersama-sama dengan Nabi nanti di sorga, walaupun kita nggak pernah ketemu beliau. Maka jangan pernah hilang kecintaan kepada Nabi, dan tunjukkan itu dengan memperbanyak sholawat, karena Rasul mengatakan sesungguhnya yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak sholawatnya di antara kalian kepadaku. Ya, ya, makanya ayo, bahkan hari Jumat mah khusus tuh dicatat khusus namanya yang bersolawat itu. Kayaknya khusus Jumat selain surat Al-Kahfi perbanyak sholawat. Ya, baik, itu saja barangkali ya yang bisa disampaikan. Ada 3 hadis ya. Oh, 4. Monggo, silakan barangkali ada yang masih mau ditanyakan atau menambahkan juga boleh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Latif. Untuk kita kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab ya. Kami persilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan, atau mau menambahi juga dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Pak Ustaz telah menjabarkan mengenai sepatu untuk sholat yang dipakai di sana itu bentuknya adalah seperti sejenis hampir sama dengan kaos kaki dan menyerupai garis kaki. Itu yang bukan sepatu yang sehari-hari yang Iya. ada yang sering dipakai itu menyenyak daripada sepatu. Karena daerah ini Iya. Iya. Iya, mungkin masih ada yang mengambil keringanan itu, terutama di daerah-daerah yang memang cuacanya dingin ya. Sangat-sangat mungkin. Iya, Madinah itu kan kalau cuaca dingin bisa sampai pecah-pecah itu kulit. Betul. Ya, makasih Pak Haji. Ada lagi? Ibu-ibunya ada yang bertanya? Udah ulang semua ya. Udah bebas. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Alhamdulillah tadi pemaparan